Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Firna dengan NIM 2302-2016 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi peserta didik. Yang mana materi yang pertama ialah pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah proses pengelolaan dan pengaturan semua aspek yang berkaitan dengan siswa dalam suatu lembaga pendidikan. Nah, ini mencakup pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data siswa, serta pengelolaan informasi yang mendukung perkembangan akademik dan sosial mereka. Nah, tujuan utama dari administrasi peserta didik adalah untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya, materi yang kedua ialah proses administrasi peserta didik. Proses administrasi peserta didik ada 5. Yang pertama, pendaftaran, yaitu mengumpulkan data awal siswa saat mereka mendaftar di sekolah, termasuk informasi pribadi, latar belakang pendidikan, dan kebutuhan khusus. Yang kedua yaitu pengelolaan data, memasukkan dan memperbarui informasi siswa dalam sistem administrasi, baik secara manual maupun elektronik. Nah, ini termasuk kepada data kehadiran, nilai, dan catatan kesehatan. Yang ketiga yaitu monitoring kehadiran, mencatat kehadiran siswa setiap hari untuk memantau partisipasi mereka dalam kegiatan belajar. Nah, ini sangat penting untuk mengidentifikasi siswa yang sering tidak hadir dan memerlukan perhatian yang sangat lebih. Nah, yang keempat yaitu evaluasi dan penilaian, mengumpulkan data tentang prestasi akademik siswa melalui ujian, tugas, dan proyek. Data ini dianalisis untuk menentukan kemajuan siswa tersebut dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Nah, yang terakhir yaitu komunikasi dengan orang tua, menyampaikan informasi tentang perkembangan siswa kepada orang tua, yaitu dengan melalui rapat, laporan, atau komunikasi secara langsung. Nah, ini sangat membantu orang tua untuk terlibat dalam pendidikan anak mereka. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis instrumen administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik ini menggunakan berbagai instrumen, baik secara manual maupun elektronik. Yang pertama yaitu instrumen manual. Instrumen manual ini ada 3 contoh. Yang pertama, formulir pendaftaran. Nah, ini digunakan untuk mengumpulkan informasi data siswa saat pendaftaran seperti nama, alamat, dan data orang tua. Yang kedua yaitu buku kehadiran. Itu digunakan untuk mencatat kehadiran setiap siswa secara manual setiap hari. Yang ketiga yaitu laporan kinerja, dokumen yang disiapkan oleh guru untuk memberikan gambaran tentang kemajuan siswa. Yang kedua yaitu instrumen elektronik. Instrumen elektronik ini ada 3 contoh. Yang pertama yaitu sistem informasi manajemen sekolah. Aplikasi ini sangat membantu dalam pengelolaan data siswa, termasuk nilai, kehadiran, dan laporan perkembangan. Itu sangat memungkinkan akses data yang lebih cepat dan secara efisien. Yang kedua yaitu aplikasi mobile.
yaitu beberapa sekolah menggunakan aplikasi yang memungkinkan kedua orang tua untuk memantau kehadiran dan prestasi anak mereka secara real time. Yang ketiga yaitu database siswa. Sistem penyimpanan data yang terintegrasi untuk mengelola informasi siswa secara elektronik memudahkan pencairan dan pembaruan data. Materi selanjutnya yaitu tentang peran guru dalam administrasi peserta didik. Nah, guru ini memiliki peran yang sangat penting dalam administrasi peserta didik, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Guru ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mencatat data kehadiran, nilai, dan perkembangan siswa. Nah, mereka harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan itu sangat akurat dan terkini, atau disebut terbaru lah ya. Yang kedua yaitu analisis data. Itu menggunakan data yang dikumpulkan untuk menganalisis kemajuan siswa. Nah, guru ini harus mampu mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan dan merancang strategi untuk membantu mereka. Yang ketiga yaitu intervensi. Nah, intervensi ini mengidentifikasi seorang siswa yang membutuhkan bantuan tambahan dan merancang strategi intervensi yang sesuai. Nah, ini bisa berupa program remedial atau dukungan tambahan dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu kolaborasi. Nah, bekerja sama dengan staf sekolah lainnya, seperti konselor dan administrator, untuk mendukung kebutuhan siswa secara holistik. Nah, kolaborasi ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang sangat mendukung. Yang kelima yaitu pelaporan. Itu menyusun laporan perkembangan siswa yang akan disampaikan kepada orang tua dan pihak sekolah. Nah, laporan ini harus mencakup informasi tentang kemajuan akademik, kehadiran, dan aspek sosial siswa. Nah, dengan melaksanakan peran ini secara efektif, guru dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan mendukung perkembangan siswa secara optimal. Administrasi yang baik juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan yang lebih luas, yaitu menciptakan generasi yang cerdas dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Materi selanjutnya yaitu tantangan dalam administrasi peserta didik. Ada 3 tantangan dalam administrasi peserta didik. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya. Banyak sekolah yang menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan teknologi yang dapat menghambat efektivitas administrasi peserta didik. Yang kedua yaitu perubahan kebijakan. Kebijakan pendidikan yang sering berubah dapat mempengaruhi cara administrasi dilakukan, sehingga guru dan staf harus selalu siap beradaptasi. Yang ketiga yaitu kepatuhan terhadap regulasi. Sekolah harus mematuhi berbagai regulasi dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah yang dapat menambah beban administrasi. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang solusi untuk meningkatkan administrasi peserta didik. Ada 3 solusi untuk meningkatkan administrasi peserta didik. Yang pertama yaitu pelatihan teknologi. Nah, yaitu untuk memberikan pelatihan kepada seorang guru dan staf tentang penggunaan teknologi terbaru dalam administrasi pendidikan untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua yaitu pengembangan sistem yang terintegrasi. Mengembangkan sistem administrasi yang terintegrasi untuk memudahkan pengelolaan data
dan komunikasi antara guru, siswa, maupun kedua orang tua. Yang ketiga yaitu peningkatan keterlibatan komunitas. Nah, untuk mendorong keterlibatan komunitas dalam proses pendidikan untuk mendukung administrasi peserta didik dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Nah, dari materi yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa administrasi peserta didik ini merupakan proses yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Melalui proses tersebut, sekolah ini dapat mengolah data siswa secara efektif, memantau perkembangan siswa, serta memberikan layanan pendidikan yang sangat sesuai. Meskipun terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan perubahan kebijakan, namun dengan adanya sebuah solusi seperti pelatihan teknologi, pengembangan sistem yang terintegrasi, dan peningkatan keterlibatan komunitas, serta administrasi peserta didik ini dapat ditingkatkan. Nah, tujuan akhir dari semua upaya tersebut untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta mendukung siswa dalam mencapai potensi terbaik mereka untuk masa depan yang akan datang. Nah, sekianlah materi yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.